Marilah kita ikuti pembahasan Jurnal Umum Perusahaan Dagang. Pencatatan transaksi perusahaan dagang bisa dilakukan dengan dua cara atau metode. Yang pertama adalah metode periodik. Yang kedua adalah metode perpetual. Jurnal untuk transaksi pembelian. Yang pertama, pembelian secara kredit atau tunai. Untuk sistem periodik, kita catat pembelian debit, utang usaha atau kas kredit. Sedangkan dalam sistem perpetual, debit persediaan barang dagangan dan kredit utang usaha atau kas. Untuk transaksi pembayaran biaya angkut, untuk sistem periodik dicatat biaya angkut pembelian debit dan kredit kas. Pada sistem persediaan perpetual, debit persediaan barang dagang, kredit kas. Yang ketiga, transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. Akan dicatat debit utang usaha atau kas, kredit retur pembelian dan pengurangan harga. Pada sistem persediaan perpetual, debit utang usaha atau kas, kreditnya persediaan barang dagang. Yang keempat, pembayaran utang dengan potongan. Kita catat untuk sistem persediaan periodik, debit utang usaha, kreditnya kas, dan potongan pembelian. Bila pembayaran utang ini tidak terdapat potongan, berarti potongan pembelian adalah 0. Untuk sistem persediaan perpetual, kita catat debit utang usaha, kredit kas, dan kredit persediaan barang dagang. Kita akan bahas satu persatu jurnal untuk transaksi pembelian ini. Yang pertama, pembelian secara kredit atau tunai. Seperti yang kita tahu, kalau membeli secara kredit, berarti akan menimbulkan utang usaha. Utang usaha atau kewajiban ini kalau bertambah akan kita catat di kredit. Oleh sebab itu, utang usaha kita catat di kredit. Kalau tunai, yang dicatat di kredit adalah kas. Kemudian untuk sistem persediaan periodik, debit kita catat pembelian dan kredit utang usaha atau kas, tergantung kredit atau tunai. Untuk sistem persediaan perpetual, masih sama utang usaha atau kas kita catat di kredit dan debitnya adalah persediaan barang dagang. Jadi di dalam sistem persediaan perpetual ini, untuk pembelian barang dagang, langsung menambah persediaan barang dagang. Pembelian di sini maksudnya adalah pembelian barang dagang. Jadi, untuk sistem persediaan perpetual akan kita catat debit persediaan barang dagang dan kredit utang usaha bila transaksi kredit kas bila transaksi secara tunai. Jurnal untuk transaksi pembayaran biaya angkut pembelian atau beban angkut pembelian. Dalam sistem persediaan periodik akan dicatat biaya angkut pembelian debit atau beban angkut pembelian debit dan kas kredit. Karena membayar, jadi kas mengeluarkan uang. Kas mengeluarkan uang akan kita catat di kredit. Untuk sistem persediaan perpetual, debitnya kita catat persediaan barang dagang dan kredit karena kas mengeluarkan uang, kas kita catat di kredit. Jadi di dalam sistem persediaan perpetual ini, biaya angkut menambah nilai persediaan barang dagang. Berikutnya adalah jurnal untuk transaksi retur pembelian.
akun yang digunakan adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Jadi, apabila perusahaan kita tadinya melakukan pembelian dan kemudian mengembalikan pembelian itu atau meretur pembelian itu, maka bila pembelian itu dilakukan secara kredit, utang usaha kita akan berkurang. Utang usaha berkurang kita catat di debit. Bila pembelian dilakukan secara kredit. Apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka tentu saja uang sudah dibayarkan akan dikembalikan lagi. Jadi, kas di debit. Dengan demikian, pada sistem persediaan periodik, yang dicatat di debit adalah utang usaha atau kas. Kemudian, kreditnya adalah akun retur pembelian dan pengurangan harga. Dalam sistem persediaan perpetual, sama debitnya utang usaha atau kas, tetapi untuk bagian kreditnya dicatat persediaan barang dagang. Jadi untuk retur pembelian itu mengurangi persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang termasuk harta. Harta bertambah kita catat di debit dan berkurang dicatat di kredit. Dalam hal ini karena diretur atau dikembalikan, maka persediaan barang dagang akan berkurang. Persediaan barang dagang akan berkurang ini akan kita catat di kredit. Berikutnya adalah jurnal untuk transaksi pembayaran pembelian. Bila pembayaran utang dengan potongan dalam sistem persediaan periodik, akan kita catat debit utang usaha, karena utang usahanya berkurang. Jadi kita catat di debit. Kemudian kreditnya adalah kas dan potongan pembelian. Bila pembayaran utang ini tidak mendapatkan potongan, maka potongan pembelian berarti adalah 0. Untuk sistem persediaan perpetual, sama debit utang usaha karena utang usaha berkurang, dan kreditnya adalah kas, dan potongan pembelian itu dicatat dalam persediaan barang dagang, yang artinya adalah mengurangi nilai persediaan barang dagang. Jurnal untuk transaksi penjualan. Yang pertama, penjualan secara kredit atau tunai. Dalam sistem persediaan periodik, akan dicatat debit piutang usaha atau kas, kredit penjualan. Dalam sistem persediaan perpetual, akan dicatat debit piutang usaha atau kas, kredit penjualan. Dan ditambah jurnal debit harga pokok penjualan, debit persediaan barang dagang, sebesar HPP-nya. Yang kedua, membayar biaya angkut. Baik sistem persediaan periodik maupun perpetual dicatat jurnal yang sama, yaitu biaya angkut pembelian, debit, dan kredit kas. Yang ketiga, retur penjualan dan pengurangan harga. Dalam sistem persediaan periodik akan dicatat debit retur penjualan dan pengurangan harga, kredit piutang usaha atau kas. Di dalam sistem persediaan perpetual, selain dicatat jurnal seperti pada sistem persediaan periodik, yaitu retur penjualan dan pengurangan harga dicatat di debit, kredit piutang usaha atau kas, juga ditambahkan jurnal lain, yaitu debit persediaan barang dagang dan kredit harga pokok penjualan. Yang keempat, penerimaan piutang dengan potongan. Akan kita catat untuk sistem persediaan periodik, debit kas dan debit potongan penjualan, kredit piutang usaha.
Apabila tidak menerima potongan, maka potongan penjualan ini 0. Kemudian sistem persediaan perpetual dicatat jurnal yang sama, yaitu debit kas, debit potongan penjualan, dan kredit piutang usaha. Jurnal untuk transaksi penjualan. Penjualan bisa dilakukan secara kredit atau tunai. Di dalam sistem persediaan periodik, penjualan dilakukan secara kredit, maka akan kita catat di debit piutang usaha. Dan bila dilakukan secara tunai, di debit akan kita catat kas. Kreditnya adalah penjualan. Di dalam sistem persediaan perpetual, sama akan kita buat jurnal juga, debit piutang usaha atau kas, kredit penjualan. Selain itu kita tambahkan catatan jurnal, debit harga pokok penjualan, dan kredit persediaan barang dagang. Jurnal untuk transaksi membayar biaya angkut penjualan, baik sistem periodik maupun sistem perpetual, dicatat dengan jurnal yang sama, yaitu biaya angkut penjualan atau beban angkut penjualan bagian debit dan kredit kas. Untuk jurnal transaksi retur penjualan, dibuka akun retur penjualan dan pengurangan harga. Di dalam sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual, dicatat jurnal yang sama, yaitu debit retur penjualan dan pengurangan harga, dan kredit piutang usaha atau kas. Piutang bila transaksi dilakukan secara kredit, dan kas bila transaksi dilakukan secara tunai. Hanya saja di dalam sistem persediaan perpetual ditambahkan lagi jurnal, yaitu debit persediaan barang dagang dan kredit harga pokok penjualan. Berikutnya adalah jurnal untuk transaksi penerimaan piutang dari penjualan kredit. Penerimaan piutang biasanya disertai dengan potongan penjualan. Dalam hal ini, sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual dicatat dengan jurnal yang sama, yaitu debit kas dan debit potongan penjualan, kredit piutang usaha. Bila penerimaan piutang ini tidak disertai dengan potongan, maka potongan penjualan adalah 0.